Menyelam ke langit. Buah karya Denny J.A. Gelap menenggelamkan malam. Sunyi menenggelamkan gelap. Anak Adam tidur lelap. Namun suara itu berulang-ulang dalam, mengalun pelan dan panjang. Menyelam, 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 menyelam. menyelam. Terbangun Johnny dari tidur lelapnya. Nafasnya terengah-engah. 3 hari mimpi yang sama. Menyelam pesannya. Ada apa dan apa artinya? Johnny penasaran. Ini suara hati yang membuatnya gemetar. Adakah ini caramu bicara padaku, Tuhan yang Maha? Berikan aku pencerahan. 3 hari ini Johnny bimbang. Pikirannya malang melintang. Ia berniat pindah agama. Keputusan harus segera diambilnya. Ayah dan ibu, hormatku padamu. Tapi ini agama, bukan pilihanku. Kau yang mewariskannya sejak ku kecil. Kau yang mengajarinya dicicil-cicil. Kini aku sudah dewasa. Ku ingin alam semesta yang berbeda dan tentukan sendiri soal agama. Mohon pasrahkan di dada. 30-an tahun sudah ia hidup dengan ini agama, berdoa dan melihat dunia dari perspektif ini agama, bernapas dan bercinta juga dari ajaran ini agama. Namun dunia berubah sekali. Benang sudah menjadi tali, menuntutnya pindah agama. Hati dan jiwa sudah berubah. Lantai dan dinding kamarnya tempat Johnny berdoa sudah menyiapkan diri mendengar nabi berbeda yang akan disebut John. Berita pagi itu di sosial media semakin memperkuat niatnya. Lauren Booth
pindah agama. Lukman Sardi pindah agama. Sejak aku ke Palestina dan menjelajah ke Iran sana, sesuatu terjadi dengan imanku. Dari Kristen, kini Islam agamaku. Ujar Lauren Booth pada media. Tiada yang memaksaku. Juga bukan istri cantik di sampingku. Ini buah sejak 6 tahun lalu. Dari Islam, kini Kristen agamaku. Bersaksi Lukman Sardi di gereja. Joni menghela nafas panjang. Ya Tuhan, ini bukan perkara gampang, harus segera kuputuskan. Tapi mengapa kaki dan hati gemetar? Ia tahu orang tua pasti kecewa. Mereka sangat taat beragama, ingin anaknya masuk surga. Meyakini hanya bisa lewat ini agama. Namun ini bukan soal orang tua, juga bukan soal guru agama. Hidupku hanya sekali. Tuhan, aku ingin kebenaran di hati. Johan, nama guru agamanya, memeluk Joni bercucuran air mata. Johan menatap Joni punya mata tajam tapi penuh cinta. 3 hari ini mohon petunjuk. Kamu berdoa, Joni, kebenaran akan terbuka. Ya, guru. 3 hari ini aku intens berdoa. Mohon kebenaran dibuka. Pintu, jendela, ranjang TV di kamarnya bergoyang dan kur bersama. Joni, 3 hari ayo berdoa. Mohon kebenaran dibuka. Doa di hari pertama dilewati. Datang peristiwa lewat mimpi. Joni ditunjukkan sejarah manusia sejak manusia pertama. Sudah ada manusia sejak 300.000 tahun lalu. Mereka sudah gelisah dan resah selalu, mencari Tuhan, menemukan agama lewat wahyu atau akal biasa. Agama yang sekarang ada
paling tua 3.000 tahun usianya. Ternyata agama baru hadir dalam realita 1% di ujung sejarah manusia. Aha! Johnny menyimpulkan segera. Ratusan tahun sejarah manusia hidup dengan tata cara, bukan dari agama yang sekarang ada. Namun, keharuan akan Tuhan sudah hadir di hati, pikiran semua zaman. Dengan nama dan wujud berbeda, sesuai ilmu dan zaman punya budaya. Terbuka seperempat Johnny punya mata, namun masih lebih banyak berupa pertanyaan. Apakah Tuhan hadir di semua zaman dengan wujud dan nama berbeda sesuai dengan kemampuan zaman? Doa hari kedua dilewati. Johnny berubah menjadi internet. Hidup bersama Om Google dan Paman YouTube. Mencari semua berita terkini. Ini generasi milenial itu datang dari peradaban terbaru. Samsung, iPhone, dan BlackBerry di tangan kanan atau kiri. Mereka tenggelam di hiburan dan ilmu. Pagi, siang, dan malam online selalu. Sepertiga dari mereka tiada lagi pedulikan agama. Ya, tiada lagi peduli agama. Mereka berjingkrak, berpesta pora. Keranjingan basket atau sepak bola, musiknya heavy metal atau balada, persetan, dunia dewa-dewa. Namun kebaikan dan cinta juga menyelinap di hati mereka. Keharuan akan semesta juga menyelip dengan lain bahasa. Johnny kembali bertanya-tanya, apakah Tuhan hadir juga di hati mereka dalam wujud yang berbeda? Lewat puisi atau prosa? Dari kisah hidup yang nyata? Semakin terbuka Johnny punya mata, parit di otaknya menjadi samudra, namun lebih banyak berupa pertanyaan. Apakah semua ini pertanda Tuhan hadir di mana-mana dalam wujud dan nama yang berbeda, hadir di rumah ibadah ataupun di pesta pora? Doa hari ketiga terlewati sudah. Abrakadabra. Du, da, di, da, da. Du, da, di, da, da. Kini Johnny berubah menjadi peri. Masuk ke 1001 malam punya negeri. Sunyi dan senyap suasananya. Dingin dan mencekam sukma. Bunyi tetesan air di mana-mana. Kabut menghalau
pandangan mata. Jreng! Tiba di hadapannya terpampang roda pedati raksasa, tampak dari kejauhan berdepa-depa. Namun ini bukan roda pedati biasa, hanya simbol dari realita. Semua agama hadir di lingkaran roda. Yang percaya Tuhan ataupun yang tak percaya juga berada di lingkaran roda. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kiri, ada yang di tenggara. Semua mengitari inti roda pedati. Semua mengarah ke inti. Ya, ke inti. Seorang peri tanpa jenis kelamin, cantik dan gagah, bening seperti cermin, seolah memasukkan pengetahuan agar Joni paham sukma kehidupan. Sang peri menyatakan hal yang sama yang selalu mengganggu di mimpinya. Menyelam, 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 menyelam. Seketika Joni paham maksud dari seruan panjang menyelam. Ia harus menyelam di roda pedati raksasa. Dimanapun Joni berdiri di bagian roda, dimanapun Joni ambil posisi di bagian roda, dimanapun Joni mulai di bagian roda, di atas, di bawah, di kiri atau tenggara, jika menyelam, ia akan sampai di titik inti yang sama. Itulah titik yang menyatukan roda. Semua jeruji roda pedati di situ berujung pada titik inti itu. Aha! Joni menyimpulkan penuh tanya. Apakah inti itu simbol Tuhan yang akan kita temui jika kita menyelam dari manapun kita memulai? Tiada jawaban yang diterima di hati kecuali jawaban yang harus dibuatnya sendiri. Selesai sudah 3 hari berdoa, ini Joni yang berbeda. Senyum simpul di wajah merona. Keputusan soal agama diambilnya segera. Sudah ditetapkannya di dada, ia tiada perlu pindah agama. Yang ia perlukan hanya menyelam, menyelam, dan menyelam. Dimanapun dimulai, jika menyelam, akan sampai juga padanya. Walau dalam wujud dan bahasa yang berbeda-beda. Joni tertawa bahagia hingga menitik
air mata.